Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Heria dari kelas 4 R1B. Di sini saya dari kelompok 3 akan sedikit menyampaikan tentang desain penelitian etnografi. Yang pertama, pengertian etnografi. Istilah etnografi ini menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi peneliti sosial. Sejatinya, etnografi merupakan salah satu pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang berusaha mengekspor suatu budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Brewer yang menempatkan etnografi sebagai salah satu prinsip metode penelitian ilmu sosial yang masuk kategori penelitian kualitatif. Etnografi juga bukanlah satu-satunya pendekatan dalam penelitian kualitatif. Beragam pendekatan seperti fenomenologi, etnomenologi, grounded research, studi kasus, analisis wacana juga merupakan bagian dari metode penelitian ini. Di sini juga tugas penelitilah yang harus cermat memilih pendekatan yang relevan dengan setting penelitiannya. Etnografi juga memiliki karakteristik yang khas seperti keterlibatan penuh peneliti, mengekspor budaya masyarakat, dan membutuhkan kedalaman pemaparan data. Selanjutnya yaitu sejarah etnografi. Sejarah etnografi tidak dapat dipisahkan dari penjelajah yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke berbagai penjuru dunia. Etnografi berawal ketika bangsa Eropa Barat melakukan penjelajahan ke berbagai benua seperti Afrika, Asia, dan Amerika sejak akhir abad ke-16 dan permulaan abad ke-16. Di sana mereka menemui berbagai suku bangsa. Sejak saat itu mereka mulai membuat catatan yang berisi keterangan tentang suku-suku. Mulailah terkumpul catatan kisah-kisah perjalanan, laporan dan semacamnya yang merupakan tulisan para musafir, pelaut, pendeta, penerjemah kitab Injil, dan pegawai pemerintah penjajahan. Dalam himpunan tersebut termuat dalam pengetahuan berupa deskripsi adat istiadat, susunan bahasa, ciri-ciri fisik, dan beraneka ragam suku bangsa di Asia, Afrika, Oseania atau kepulauan di Laut Teduh, dan suku-suku bangsa di India, termasuk penduduk pribumi Amerika. Terkait dengan hal ini, sebagai daerah rempah-rempah yang sangat berharga. Salah satu penjelajah awal yang terbuka adalah Marco Polo. Dalam kitab perjalanannya berjudul Tuvilon, ia menyebutkan beberapa daerah di Nusantara yang pernah dikunjunginya, terutama daerah Sumatera. Pada tahun 1292, Marco Polo beserta ayah dan pamannya menumpang armada kapal kuno dengan tujuan membawa seorang putri yang akan dinikahkan dengan seorang khan dari wilayah Lembang. Dalam perjalanan ini, Marco Polo sempat singgah di bagian utara Sumatera. Persinggahan ini untuk menunggu musim yang tepat guna meneruskan perjalanan ke barat. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian etnografi ini. Yang pertama, memberikan sumbangan secara langsung dalam bentuk deskripsi dan penjelasan mengenai keteraturan dan evaluasi dalam tingkah laku sosial manusia. Yang kedua, menginformasikan teori-teori ikatan budaya. Yang ketiga, menjelaskan bahwa setiap kebudayaan memiliki cara tersendiri untuk melihat dunia. Yang keempat, menjelaskan bahwa kebudayaan memberikan kategori. Selanjutnya, mendefinisikan dunia di mana orang itu hidup. Menjelaskan bahwa kebudayaan mengandung berbagai asumsi mengenai sifat dasar realitas dan juga informasi yang spesifik
data, di mana dari berbagai sumber sebuah penelitian kualitatif ini tidak dapat hanya bersandar pada satu jenis pengumpulan data. Yang keempat, data analisis induktif. Pengelompokan ini akan dimulai dari hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang lebih abstrak atau umum. Yang kelima, peranan partisipan, di mana peneliti kualitatif menekankan pada data yang bersumber langsung dari partisipan di lapangan. Yang keenam, rancangan penelitian yang tidak statis, di mana proses penelitian kualitatif mungkin dapat berubah-ubah sesuai dengan konteks dan kondisi yang ada di lapangan. Yang ketujuh, kerangka teoritis. Peneliti ini menggunakan satu bidang kajian tertentu sebagai kerangka dasar penelitian. Selanjutnya, pada bidang kajian tersebut juga dapat berupa budaya, suku, gender, kelas sosial, ataupun bahkan politik dan sejarah. Yang kedelapan, interpretasi, di mana dalam analisis dan pembahasan suatu penelitian etnografi, interpretasi peneliti memiliki peranan yang sangat penting. Yang kesembilan, holistis. Para peneliti etnografi selalu mencoba menelaah suatu masalah atau isu dari berbagai sudut pandang. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian etnografi. Yang pertama, etnografi realis, di mana etnografi ini mengemukakan suatu kondisi objektif suatu kelompok dan laporannya biasa ditulis dalam bentuk sudut pandang sebagai orang kedua. Yang kedua, etnografi kritis, di mana pendekatan etnografi kritis ini penelitian yang mencoba merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung, misalnya dalam masalah gender, emansipasi, kekuasaan, status quo, ketidaksamaan hak, pemerataan, dan hal lain sebagainya. Yang ketiga, etnografi konvensional, di mana laporan mengenai pengalaman pekerjaan lapangan yang dilakukan etnografer. Keempat, autoetnografi, refleksi dari seseorang mengenai konteks budaya sendiri. Yang kelima, mikroetnologi, yaitu studi yang memfokuskan pada aspek khusus dari latar dan kelompok budaya. Yang keenam, etnografi feminis, yaitu studi mengenai perempuan dalam praktek budaya yang akan merasakan pengekangan akan hak-hak. Selanjutnya, etnografi postmodern, suatu etnografi yang ditulis untuk menyatakan keprihatinan mengenai masalah-masalah sosial, terutama mengenai kelompok marginal. Yang terakhir, studi kasus etnografi, di mana analisis kasus dari seseorang, kejadian, kegiatan dalam perspektif budaya. Selanjutnya, prosedur dalam penelitian etnografi. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam suatu penelitian etnografi, mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bahwa penelitian etnografi layak dilakukan untuk menelaah suatu masalah atau isu tertentu. Yang kedua, mengidentifikasi dan menetapkan komunitas dan lokasi penelitian. Selanjutnya, yang ketiga, memilih tema atau isu budaya yang dapat diangkat sebagai objek penelitian. Yang keempat, menentukan konsep peneliti etnografi yang sesuai. Yang kelima, pengumpulan data langsung di lapangan. Dan terakhir, menemukan pola-pola sosial. Di sini juga ada sistematika dalam penulisan lapor desain penelitian etnografi, di mana bagian awal terdapat judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lapor. Bagian yang keduanya adalah bagian isi, di mana terdapat bab 1 yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut. Selanjutnya bab 2, di mana mencakup
pengumpulan data, serta teknik analisis data penulis. Selanjutnya bab 4, di mana mencakup hasil-hasil penelitian berupa tampilan data yang telah diolah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan yang kedua, diskusi. Dan yang ketiga, bagian penutup. Setelah bab 4, terdapat bab 5 yang mencakup simpulan dan saran, daftar pustaka, dan terakhir lampiran. Selanjutnya, implementasi penelitian etnografi model Spradley dalam bidang pendidikan. Dalam beberapa dekade, bahwa fakta menunjukkan jika karya etnografi klasik semakin meningkat, diambil dalam berbagai cara dalam penelitian kesehatan, dan etnografi sebagai metodologi telah berubah dari waktu ke waktu. Kemudian, bentuk baru etnografi ini telah berkembang sebagai respon terhadap pergeseran pemahaman dan untuk mengidentifikasi atau mendefinisikan kembali budaya. Beberapa elemen kunci dari penelitian etnografi telah hilang. Pemeriksaan yang teliti terhadap beberapa studi etnografi menunjukkan bahwa etnografi berlanjut menjadi penting di bidang penelitian kesehatan, dan lebih berkembang lagi, etnografi merambah ke dalam berbagai bidang seperti nutrisi, dalam bidang psikolog, dan bahkan dalam bidang pendidikan. Penelitian etnografi terdapat beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, memilih masalah. Yang kedua, mengumpulkan data kebudayaan. Yang ketiga, menganalisis data kebudayaan. Keempat, memformulasikan hipotesis etnografi. Kelima, menulis etnografi. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Intan Yuliana. Bagaimana ketika peneliti etnografi ini digunakan dalam bidang pendidikan, dan kemungkinan hambatan atau kendala apa saja yang terjadi ketika menggunakan desain penelitian etnografi ini dalam bidang pendidikan. Untuk menerapkan pendekatan etnografi dalam bidang pendidikan dapat memberikan wawasan yang kaya dan mendalam tentang pengalaman siswa, guru, dan lingkungan pembelajaran. Namun, ada beberapa hambatan dan kendala yang mungkin muncul saat menggunakan desain penelitian etnografi dalam konteks pendidikan ini. Di antaranya, waktu yang dibutuhkan, di mana peneliti etnografi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data yang valid dan memahami konteks sosial di dalam pendidikan. Observasi dan partisipasi jangka panjang di lingkungan pendidikan dapat memakan waktu yang sangat signifikan. Yang selanjutnya, masalah keabsahan dan generalisasi. Karena dalam penelitian etnografi berfokus pada konteks yang spesifik, temuan yang diperoleh mungkin sulit untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Temuan yang didapatkan mungkin hanya berlaku untuk lingkungan pendidikan yang spesifik. Selanjutnya, keterbatasan jumlah partisipan. Peneliti etnografi seringkali melibatkan jumlah partisipan yang terbatas, karena peneliti harus membangun hubungan yang kuat dengan individu atau kelompok yang diteliti. Terus di sini juga ada pengaruh peneliti, di mana peneliti etnografi memiliki peran aktif dalam lingkungan yang diteliti yang dapat mempengaruhi interaksi dan perilaku partisipan. Peneliti juga harus berusaha untuk meminimalkan pengaruh mereka agar data yang dikumpulkan mencerminkan keadaan sebenarnya. Dan etika penelitian, di mana peneliti etnografi melibatkan observasi langsung dan interaksi dengan individu atau kelompok dalam lingkungan pendidikan. Keterbatasan sumber daya. Peneliti etnografi juga membutuhkan sumber daya yang cukup, baik dalam hal waktu, tenaga, dan anggaran. Pengumpulan data
yang intensif dan analisis yang mendalam dapat membutuhkan biaya yang tinggi dan memerlukan tim penelitian yang terlatih. Penggunaan penelitian etnografi dalam bidang pendidikan dapat memberikan wawasan mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan praktik-praktik yang terjadi di lingkungan pendidikan. Berikut ini adalah langkah-langkah umum untuk menggunakan penelitian etnografi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Tentukan dulu tujuannya apa. Yang kedua, merencanakan rancangan penelitian. Pilih metode penelitian yang sesuai dengan penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data. Mulailah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan partisipan di lingkungan pendidikan yang Anda teliti. Selain itu, wawancarai juga guru, siswa, dan staf sekolah untuk mendapatkan sudut pandang mereka tentang pendidikan. Yang keempat, analisis data. Setelah pengumpulan data, selanjutnya kita analisis datanya. Dan kelima, interpretasi dan penafsiran. Setelah menganalisis data, saatnya untuk menginterpretasi dan menafsirkan temuan Anda. Yang keenam, menulis laporan sesuai dengan sistematika yang sudah saya jelaskan tadi. Dan terakhir, refleksi dan tindak lanjut, di mana refleksi soal penelitian Anda dan pertimbangkan implikasi dari temuan Anda dalam konteks pendidikan. Penting untuk diingat bahwa penelitian etnografi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan data yang relevan dan memahami konteks dengan lebih mendalam. Oleh karena itu, perlu dijalankan dengan ketelitian dan dedikasi yang tinggi. Nah, penggunaan metode desain penelitian etnografi ini juga dalam bidang pendidikan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang budaya dan konteks sosial di dalam lingkungan sekolah. Hal ini dapat membantu interaksi antar siswa, guru, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses pembelajaran. Namun ada beberapa hambatan nih atau kendala yang mungkin muncul ketika menggunakan penelitian etnografi ini dalam bidang pendidikan ya, terutama. Yang pertama, keterbatasan waktu, di mana peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data yang mendalam dan observasi yang lebih intensif. Keterbatasan waktu juga dapat menjadikan kendala bagi si peneliti karena proses ini dapat memakan waktu yang cukup lama, terutama jika peneliti dilakukan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, subjektivitas peneliti, di mana peneliti etnografi terlihat secara langsung dalam lingkungannya yang diteliti. Hal ini dapat menyebabkan subjektivitas peneliti mempengaruhi interpretasi dan analisis data. Upaya harus dilakukan untuk meminimalkan bias peneliti dan memastikan keakuratan temuan. Yang ketiga, aksesibilitas dan kepercayaan, di mana peneliti etnografi dalam konteks pendidikan dapat menghadapi hambatan-hambatan dalam mendapatkan akses ke lingkungan pendidikan tertentu, seperti sekolah atau komunitas tertentu. Selanjutnya, perlindungan privasi dan etika. Nah, di mana peneliti etnografi ini melibatkan pengamatan intensif terhadap individu atau kelompok dalam lingkungan pendidikan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang privasi dan etika dalam mengumpulkan data dan menyajikan data tersebut. Yang terakhir yaitu umumnya peneliti etnografi ini memiliki fokus yang mendalam pada kasus tertentu. Nah, kenapa? Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam generalisasi temuan penelitian untuk diterapkan secara luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjut untuk memverifikasi temuan etnografi dan menggeneralisasi